Jadi kalian udah siap ya untuk kita mulai uji cobanya kan? Nah, sekarang coba kalian buka yang di grup. Itu saya habis kirim link di grup WA. Itu ada 5 link. Coba kalian nonton satu persatu mulai dari video pertama sampai video yang kelima. Itu totalnya semua kalau kita running itu 15 menit. Untuk video pertama kalian tidak perlu men-setting apapun. Video kedua itu kalian perlu men-setting subtitle nanti. Tapi nanti di video kedua. Sekarang coba kita putar video pertama. Pakai Zoom HP ini. Oh gitu, HP kalian dipakai untuk Zoom ya. Kalau yang kemudian HP yang lain ada tidak? HP yang lain selain HP yang kalian pegang gitu. Pinjam HP adiknya mungkin, atau HP orang tuanya gitu. Sendiri tadi. Ya, kenapa? Pak, bisa Pak berdua jadi terus yang satu itu pakai nonton YouTube Pak. Ulangi saya putus-putus tadi suaranya. Bisa Pak berdua sama temanku Pak, karena kan sama jika terus yang statusnya HP ku pakai nonton YouTube. Oh ya, boleh. Yang berdua sama temannya boleh bergantian. Boleh. Oh iya Pak. Saya bawa kuliah dulu ya. Sebentar saya telepon balik. Yang lain sudah punya solusinya? Atau pakai laptopnya lah untuk kemudian jadikan hotspot aja gitu. Jadi kayak saya ini HP saya jadi hotspot, terus saya bisa gunakan untuk nonton gitu. Saya lupa ya sampaikan itu ya. Udah siap ya? Kalau udah siap, kita mulai. Halo? Ini suara saya kedengaran tidak ya? Kedengaran Pak. Oh ya. Kedengaran Pak. Oke. Kalau udah siap, kita mulai sekarang. Silahkan buka link yang pertama. Kalian tonton menggunakan cardboardnya. Mana cardboardnya? Coba diangkat semua cardboardnya. Saya mau lihat dulu cardboardnya. Cardboard atau peralatan VR-nya. Coba ditunjukkan di kamera. Saya mau lihat. Oh ya tahu. Cantiknya punyanya Reski Wahyuni itu. Wah, punyanya dia Mawar sih. Ini Siti Hajar sama Mildayani. Weh, serius betul. Oh, banyak yang serius ini sampai beli. Selvinana, Alia, Siti Hajar, Ameli Indah. Banyak ini yang beli. Nurul Fitri, Sri Wahyuni, Dewi Anjani. Wow, semuanya beli ya. Luar biasa. Itu ada remote-nya. Itu kalau yang kalian beli itu ada remote-nya. Itu bisa digunakan remote-nya kalau kalian mau. Walaupun sebenarnya remote-nya itu tidak terlalu berfungsi kayak haptic feedback ya. Kayak punyanya Oculus Rift. Itu sangat berbeda. Atau kayak Samsung Gear itu berbeda sekali. Tapi bolehlah digunakan. Itu sekedar untuk kemudian daripada dicabut-cabut baru masukkan lagi HP-nya kan bisa pakai remote-nya. Kalau kalian mau. Bagian pakai cardboard lebih simpel lagi. Tinggal buka. Jadi tolong sekarang link pertama dibuka. Terus seperti biasa setelah iklannya selesai, kalian tekan yang gambar gambar cardboard yang bentuk yang sesuai panduan yang saya kirim kemarin. Coba. Pak, saya sendiri. Di rumah jadi satu saja HP, laptopku rusak juga Pak. Gitu. Coba. Gimana caranya tuh? Atau gini? Iya Pak. Tapi tetap bisa buka YouTube kan HP-nya, bisa buka YouTube, buka aja, ya toh. Jadi tetap zoom-nya nyala, tinggal keluar, buka YouTube, buka linknya, kamu putar, masuk aja. Jadi tidak apa-apa, nanti saya lihat matanya saja, tidak apa-apa. Walaupun saya cuma lihat matanya kalian, tidak apa-apa juga. Nah, coba. Coba nih Bang. Buka. Bentar. Yang mana? Salah. Ya, coba. Saya juga di sini buka. Ya, pas apa yang tuh? Saya pas di tombol. Apa nih nonton? Ini habis ya. Masuklah dulu di Zoom. Lucu.
ini udah Apa host? Gila. nih. Maaf, betul. Oke. Warna merah. Gimana? Jadi kalau kalian lihat itu sebenarnya adalah tentang perjalanan sperma menuju ke ovum atau sel telur. Nah, bagaimana sperma? Dia di laut. Jadi kalau kalian lihat yang warna-warna merah itu adalah tuba fallopi atau saluran. Saluran, terutama bagi kalian yang perempuan, ya seperti itulah kira-kira gambaran saluran dalam rahim kalian. Dari rahim sampai ke tuba fallopi. Dari pembukanya di bawah gitu sampai ke tuba fallopi atau yang menuju ke ovum itu, saluran menuju ke ovum. Kalau kalian pernah belajar biologi kan waktu SMA kan? Nah, Pernah, Pak. Kenapa? Alia kenapa belum mulai Alia? Mawar Daningsha. Kenapa belum mulai? Ya, mulai nih. Hapus. Ini Aduh. ini saya lihat semua loh. Saya nggak lihat satu persatu, saya lihat semua. Ya, silakan kalian lihat. Nah, Kayak nyata sedih, Pak. ya memang Kayak seperti Muna nyata. Iya. Sepertinya kalian jadi sperma kan? Kalau kalian melihat di situ kayak jadi sperma gitu. Masuk di dalamnya. Jadi begitulah perasaannya itu sperma ketika masuk di dalam rahim. Jadi seperti itulah rasanya sperma. Jadi kalau ada rasa pusing ya, bagi kalian yang mungkin jaringannya lambat pasti akan merasa pusing sedikit. Tapi walaupun juga jaringannya kencang, bagi orang yang pertama kali itu pasti ada rasa pusing. Nanti kita akan melihat sendiri, kita akan ada juga nanti dalam formulir evaluasi kita tentang seberapa besar kira-kira rasa pusing yang kalian alami. Oke. Enggak gitu, Ibu. Bagus, Ibu. Yang di akhir. Baru 18 orang kemarin bagaimana nih? Oke. Kalau sudah selesai dengan video pertama, kita lanjut ke video kedua. Untuk video kedua, itu dia berbahasa Inggris. Jadi, dalam YouTube kalian, ini saya tunjukkan dulu ya. Untuk saya buka YouTube-nya dulu. Kita tunggu dah, selesai dulu semua yang lain. Untuk menontonnya, kita tunggu dulu selesai semua. Kalau sudah selesai, baru kita lanjut ke video kedua. Nah, kalian akan lihat itu spermanya yang bagi yang masih jalan, itu spermanya dari semua sperma, semua pasti menyentuh sel telur. Dan ketika mereka menyentuh sel telur, hanya ada satu sperma yang berhasil masuk ke dalam. Jadi mereka akan berupaya untuk menggali sel telur. Jadi semuanya ketika menyentuh telur itu mungkin ada ribuan sperma yang menyentuh telur. Sampai duluan sampai gitu. Sama-sama finish. Nah, ketika sama-sama finish sampai ke telur itu lombanya belum selesai. Lomba berikutnya adalah lomba menggali. Jadi siapa yang menggali paling cepat, nah itulah yang menang. Nah, dan selalu hanya ada satu sperma yang berhasil menggali lebih cepat dibanding sperma yang lain. Kalau sudah berhasil menggali, barulah kemudian kalian melihat telurnya itu mulai membelah jadi 2 sel, 3 sel, seterusnya sampai banyak sel. Kemudian jadi darah, lalu kemudian menjadi janin. Kalau udah jadi janin, nah kalian lihat sendiri bagaimana perkembangannya, kemudian sampai dia menjadi manusia. Kira-kira seperti itu yang terjadi dalam rahim kalian nanti kalau sudah bersuami ya, insya Allah. Mau punya anak semua kan? Lanjut video kedua. Oh ya, kita lanjut video kedua. Untuk video kedua, kalian klik linknya, ya kan? Buka yang Explore the Solar System. Itu adalah tata surya kita. Setelah kalian buka, lama juga nih ya.
Explore solar system. Nah, setelah kalian buka, ini kayak saya, ada titik 3 di atas itu, di tepat di atas ada titik 3. Titik 3 itu yang di pojok sebelah kanan. Coba itu kalian klik yang titik 3-nya ya. Saya ini lihat enggak ya? Jadi kalian lihat di sini ada titik 3 di ujung. Ketik yang titik 3, lalu itu ganti di sini subtitle. Ada di situ subtitle, ganti ke Indonesia. Indonesia. Udah belum? Udah, Pak. Sudah. Kalau sudah ganti ke Indonesia, silakan videonya diulangi kembali ke awal. Lalu kalian masukkan ke dalam peralatan VR-nya kalian, ke headsetnya, ke goggles-nya. Bagi yang pakai cardboard, masuk di cardboard. Bagi yang pakai VR box, kasih masuk di VR box. Oh, jangan lupa ya, yang gambar 2 ini, jangan lupa gambar 2 ini. Yang gambar apa? Gambar cardboard yang di ujung pojok bawah gitu. Itu juga ditekan sebelum masuk ya. Ya. Nah, sekarang kalian akan melihat bahwa diri kalian sedang berada di luar angkasa. Kira-kira seperti itu rasanya. Kalian lihat di situ ada subtitlenya. Jadi walaupun dia berbahasa Inggris, kalian tetap bisa memahami mereka ini lagi bicara apa. Karena ada subtitlenya. Jadi subtitlenya kayak melayang tiba-tiba depan kalian muncul gitu. Serasa jadi Iron Man ya. Yang kalau Iron Man itu kan kalau lagi kerja komputernya tiba-tiba muncul di depan semua yang dia inginkan. Nah, ini subtitlenya muncul di depan Anda. Ini subtitlenya Pak tidak horizontal ya, vertikal. Jadi susah dibaca. Ya, sebenarnya tergantung posisi HP kalian. Kalau HP kalian miring maka atau kepala kalian miring-miring begini ya ikut juga miring subtitlenya. Iya. Nah, kalau kepala kalian lurus, subtitlenya juga lurus. Jadi kalau kita miring-miring, pasti juga dia ikut miring. Seperti itu rasanya berada di luar angkasa melihat tata surya kita. Kalau kalian yang lihat yang warna kuning itu matahari ya kan? Itu jelas sekali itu matahari. Ya, kalau kalian tidak pernah merasa berada dekat matahari, seperti itulah kira-kira rasanya berada di dekat matahari. Misalnya Pak mau diangkat Our kayak star is 2 octillion tons of hot hydrogen gas emitting 400 septillion joules of energy every second. The hottest part of the sun is its 15 million degrees Celsius core, where it's been fusing hydrogen into helium for the past 4.6 billion years. Despite that, it's only considered a middle-aged star. Now let's check out the closest planet to our sun, Mercury. Orbiting the sun in just 88 days, Mercury also has the most elliptical orbit of any planet. It spins very slowly once every 2. Gina. Dek itu Pak nate yang kedai pakai dari 2/3 of its orbital period, despite its surface reaching a blistering 430 degrees Celsius. Nah, jadi kalian bisa lihat ada Venus di sana. Ini kalian udah sampai Venus atau udah sampai ke bumi? Pak. Di Uranus, Pak. Di Uranus. Oke. With a similar composition, the only planet found rather than by empirical observation. At the outer edge of the solar system, a quick filled
Buto. rocky and icy. Buto di Lampino. Tapi sistem itu. Recognized as a planet, but it was categorized as a minor planet in 2006. And there you go. That's the beauty of science. There's so many things you're not going to discover. Bagus kan? Ya. Ini menonton kita sini. Cyclonic Oke. storm is large enough. Sekarang video keberapa lagi? Oke. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke video ketiga. Itu sudah berbahasa Indonesia full. Jadi video 3 dengan video 4 itu sudah berbahasa Indonesia full, tapi video 4 nggak usah diputar ya. Karena itu 5 menit, cukup yang mungkin yang chicken farming aja, yang video ketiga. Itu cuma 2 menit. Karena waktu kita terbatas, ini udah mau jam 5. Saya punya janji lagi dengan kelas berikutnya. Kelas 28D. Coba diputar yang video ketiga. Itu nggak perlu pakai subtitle karena full berbahasa Indonesia. Yang bikin juga orang Indonesia. Itu tentang peternakan ayam. Jadi kita mau lihat gimana rasanya mengunjungi touring ke peternakan ayam. Oke. Lanjut ya ke video ketiga langsung masing-masing. Lanjut ke video ketiga. Nurul Fitri. Oh, videonya Nurul Fitri enggak jalan ya. Kayaknya dia lagi bermasalah jadi. Wah. Oke, Warnida gimana? Ada halangan Warnida? Jaringan tadi Pak. Oh iya. Baru Coba bisa gabung. dicoba kamu punya VR. Kita sekarang di video ketiga. Video ketiga. Ada yang anak petani ayam di sini? Kalau tidak ada berarti ini pertama kalinya kalian mengunjungi kandang ayam yang besar ya, kandang ayam potong. Kalau kandang ayam biasa kan pasti ada di kampung kalian masing-masing. Pasti orang tuanya pelihara ayam. Tapi kalau ayam yang sudah bentuk industri ini mungkin pertama kalinya kalian mengunjungi gitu. Materi-materi kayak ayam ini sebenarnya sangat cocok untuk materi bagi anak-anak SD, terutama yang kelas-kelas bawah, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, itu sangat cocok untuk touring tanpa harus kita khawatir mereka kena flu burung. Karena kan kalau kita mengunjungi kandang ayam langsung, takutnya mereka kena flu burung kan. Nah, ini salah satu solusi. Masih banyak yang lain. Ada juga yang bisa kita mengunjungi, semisalnya empang. Bisa mengunjungi peternakan sapi. Bisa. Ada banyak. Jadi kita tidak perlu khawatir kehabisan resource untuk tur-tur yang berkaitan dengan peternakan atau pertanian. Oke. Kalau sudah selesai di video ketiga, langsung saja ke video kelima ya. Video kelima itu video pelajaran bahasa Inggris. Ini jaringan.
Aduh, jaringannya ini gimana ya? Oke, video kelima udah diputar belum? Belum, Pak. Oh ya, langsung lanjut ke video kelima. Itu video terakhir. Video keempat nggak usah diputar karena itu 5 menit. Kalau video kelima itu cuma 2 menit. Video kelima itu pelajaran bahasa Inggris tentang bangun ruang, tentang bentuk-bentuk shape dalam bahasa Inggris. Nah, coba diputar video kelima. Setelah kalian putar video kelima, maka kelas kita untuk hari ini sudah selesai. Sisa kalian menunggu nanti uploadan saya di grup untuk kalian isi Google Form. Pertanyaannya ada 13 pertanyaan kalau bukan 14. Seingat saya. Jadi kita putar video terakhir. Let's now take a look around this location to learn some important English vocabulary. Today, we will learn about geometric shapes and units of measurements. These are important for describing objects. I'd like you to find number 1, which you can see near the ground. Can you see number 1? This word is square. The train cover is square. Now, look at number 2. Have you found it? This train cover is circular. It is shaped like a circle. Now, look left. You will see number 3. Can you see it on the wall? The bricks Coba are dicari yang rectangular. nomor 3. Look again to your left and look up. You will see number 4. This part of the church walls is arched. It's shaped like an arch. Oke. Nah, kalau udah selesai nomor 4 itu deh udah shape yang terakhir. Udah habis. Sisanya gelap kan? Oke, jadi seperti itu rasanya belajar menggunakan VR. Nah, sayangnya resource itu rata-rata yang tersedia melimpah ruah itu masih yang berbahasa Inggris kayak tadi yang exoplanet ya. Exoplanetnya tata surya itu berbahasa Inggris, kita hanya bisa menambahkan subtitle. Ada beberapa juga yang malah kita tidak bisa menambahkan subtitle sama sekali. Kita harus puas dengan subtitle bahasa Inggris. Ke depan mungkin ada baiknya, tapi itu nanti ya, ketika kita sudah selesai mata kuliah kita dan teman-teman ada yang adik-adik di sini yang mau ikut bergabung dalam proyek itu boleh. Karena saya rencananya kalau ini berhasil, kita akan bikin proyek buat aplikasi VR khusus untuk anak SD. Supaya pembelajaran daring ini mereka bisa belajar dengan baik gitu. Nah, kalau kalian tertarik boleh gabung. Tapi nantilah itu setelah selesai kita punya perkuliahan media pembelajaran. Saya kira demikian. Ada yang mau disampaikan mungkin sebelum saya akhiri? Atau gimana rasanya gitu selama kalian menggunakan VR ini? Ada Pusing, Pak. Pusing, pusing. Pak. Pusingnya kebangetan atau sedikit aja gitu? Manual, Pak. Oh iya, oke. Kebangetan, Pak. Tidak terlalu. Oke. Semakin lama, Pak, semakin pusing. Tapi kalau sebentar tidak, Ji. Kalau cuma dilihat sebentar tidak pusing gitu ya, yang kalian alami ya? Oke. Iya, Pak. Itu namanya motion sickness atau sakit atau pusing yang dialami karena adanya keterlambatan motion. Jadi ketika kalian mengelilingkan kepala, perangkat kalian itu terlambat memberikan gambar yang seharusnya kalian sudah lihat gitu. Keterlambatannya cuma 0,000 sekian detik. Nah, tapi bagi mata kalian, bagi optik kalian itu rasanya lama. Jadi ada kan kalau kita alihkan pandangan secara normal, maka kita langsung bisa lihat ini kan.
Nah, kalau kalian misalnya menggunakan itu dan mengalami pusing, berarti ketika kalian mengarahkan pandangan, itu rasanya yang kalian lihat itu agak ada keterlambatan 0, sekian detik. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi kadang itu masalahnya karena jaringan, satu, jaringan yang lambat. Kedua, kadang juga memang karena perangkatnya atau smartphone-nya itu kurang mendukung. Ya, kalau kenapa saya bilang begitu? Karena kalau saya pakai iPhone saya, terus saya pakaikan ke istri saya, dia tidak merasa pusing. Tapi kalau pakai Oppo-nya dia untuk putar, itu dia merasa sedikit pusing. Gitu. Jadi kadang perangkat juga cukup berpengaruh pada hadirnya motion sickness atau tidak. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Nanti saya akan minta lebih dalam lagi ya tentang itu di kuesioner. Silakan kalian isi nanti sampai seperti apa perasaan kalian gitu. Ada lagi mungkin yang mau dibagi ke saya pengalaman kalian sore hari ini menggunakan VR? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam uji coba ini. Ini bagian dari pertemuan pertama kita sebenarnya, harusnya. Tapi baru kita adakan hari ini, karena pertama tentu kalian harus bikin dulu Google Cardboard-nya, ya kedua waktu yang kemarin tidak cukup. Oke, terima kasih ya. Bye. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. kan?